Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Nurunisa, pendamping dari Kabupaten Cianjur, Angkatan 45. Hari ini saya akan mensimulasikan modul 5 tentang kesejahteraan sosial pada sesi 13, yaitu tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Ya, baik ibu-ibu, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari disabilitas ya Bu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis disabilitas. Nah, jenis-jenis disabilitas ini ada 5 jenis ya Bu ya. Ada disabilitas fisik, di mana disabilitas ini penyandang disabilitas ini itu mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuhnya. Jadi fungsi tubuhnya yang terganggu ya Bu ya, atau fungsi geraknya juga yang terganggu gitu ya. Itu untuk disabilitas fisik, biasanya ini lebih terlihat Ibu ya. Yang kedua ada disabilitas netra, yaitu jenis disabilitas atau penyandang disabilitas yang tidak bisa melihat Ibu ya. Nah, yang ketiga ada disabilitas rungu wicara, di mana penyandang disabilitas ini terganggu dari fungsi pendengaran dan berbicara. Nah, di sini biasanya untuk berkomunikasi dengan mereka kita harus menggunakan bahasa isyarat gitu ya Bu ya. Jadi kalau tidak bisa kita tulis gitu, hanya saja mungkin ini akan lebih sulit ya untuk berkomunikasi. Nah, yang keempat ya ada disabilitas mental. Di sini disabilitas mental dia mengalami keterbatasan akibat gangguan pola pikirnya Bu. Biasanya mereka itu pemikirannya jadi terganggu, mudah stres ya. Terus ada yang tiba-tiba dia marah-marah gitu, yang asalnya dari baik-baik aja tanpa ada sebab apapun dia tiba-tiba marah, atau itu biasa disebut dengan penyakit bipolar. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari disabilitas mental. Yang terakhir ada disabilitas intelektual, di mana ini sistem berpikirnya juga rendah atau kemampuan IQ-nya rendah. IQ itu pikirannya Bu ya, mungkin kita juga sering lihat nih contoh disabilitas intelektual gitu. Biasanya penyandang disabilitas ini pemikirannya itu lebih rendah dari yang lainnya gitu ya. Nah, ini atau dinamakan dengan Down syndrome. Mungkin kita udah nggak ada lagi ya Bu ya. Nah, yang seperti apa? Nah, ini jenis-jenis dari disabilitas itu sendiri. Ibu juga bisa dilihat jenis-jenis ini di halaman 6 Ibu ya, di buku pintarnya. Nah Ibu, untuk para penyandang disabilitas itu harus mendapatkan perhatian dari kita juga Bu. Jangan sampai kita kucilkan mereka. Kenapa kita nggak boleh mengucilkan mereka? Karena dengan kita mengucilkan mereka, perasaan mereka akan semakin menurun Bu. Mereka itu nantinya akan merasa rendah diri, akan sensitif, dia tidak akan bersemangat lagi untuk hidup. Sedangkan mereka mempunyai hak yang sama dengan kita, meskipun keadaan kondisi mereka itu tidak sama seperti kita ya, dengan keterbatasan yang mereka punya. Nah Bu, selain dari jenis-jenis disabilitas ini ada yang dinamakan dengan disabilitas berat Bu. Nah, disabilitas berat ini merupakan ini ada di flipchart 4 ya, atau Ibu juga bisa baca di
buku pintar halaman 6. Di situ juga ada pengertiannya Bu ya. Nah, penyandang disabilitas berat yaitu yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Ini dinamakan penyandang disabilitas. Yang seperti apa sih penyandang disabilitas itu? Sama nggak sih sama yang jenis-jenis yang tadi? Sama Bu, hanya saja dari ke 5 jenis disabilitas ini, jika salah satu dari jenis disabilitas ini yang mengakibatkan dirinya itu tidak bisa menghidupi diri sendiri dan hidupnya bergantung sama orang lain, maka dia disebut dengan disabilitas berat. Ya, jadi disabilitas berat ini sama jenis-jenisnya sama yang tadi disebutkan, hanya saja perbedaannya mereka ya penyandang disabilitas ini yang hidupnya bergantung sama orang lain. Jadi mereka kehidupannya tidak bisa sendiri, harus ada bantuan orang lain. Itu dinamakan disabilitas berat gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya mereka penyandang disabilitas masih bisa beraktivitas seperti kita yang keadaannya mungkin berbeda dengan mereka itu, tapi kehidupannya bisa sama gitu ya. Maksudnya di sini dia masih bisa beraktivitas seperti kita, masih bisa bermain gitu, masih bisa makan sendiri, masih bisa mandi sendiri, masih bisa menulis, mencuci dan sebagainya. Itu tidak dikategorikan ke dalam atau tidak dimasukkan ke dalam disabilitas berat, tapi di sana dimasukkan ke disabilitas ringan. Jadi kalau disabilitas berat memang benar-benar mereka yang bergantung sama orang lain dan tidak bisa menghidupi diri sendiri. Itu ya Bu ya. Jadi Bu bisa dibaca nih, ini pengertian ini di halaman 6 termasuk jenis-jenis disabilitasnya juga. Itu ya Bu ya. Mungkin sampai sini.